Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika la'ayatin liqaumin yatafakkarun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulullahul nabiyil karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi yang berbahagia ini kita masih dapat berkumpul bersama yang biasanya setiap hari Selasa ada bimbingan calon pengantin yang hari ini kurang lebih 16 pasang biasanya dibimbing oleh keagamaan dari Kementerian Agama, Penyuluh dan dari Dinas Kesehatan. Jadi ada dua bimbingan agama dan kesehatan. Dan kita yang hadir pada hari ini bersyukur mendapat bimbingan. Semoga bimbingan yang diberikan hari ini bisa menjadi bekal bagi kita di kemudian hari ketika akan melaksanakan pernikahan dan setelah melaksanakan pernikahan. Untuk materi yang saya sampaikan nanti ada Pak Kiai Yanto menyambung, kemudian setelah itu nanti baru Dinas Kesehatan. Undangan jam 8 ya. Nah, kita mulai saja. Sambil dulu yang lain. Adapun materi yang saya sampaikan yaitu giat mewujudkan keluarga sakinah. Giat, apa arti giat? Sampai tahu. Ketika kita akan menikah, tentu tujuan yang utama sebagaimana saya sampaikan dalam pembukaan tadi surah An-Rum ayat 21. Nah, itu memang sebagai landasan yang viral disampaikan ketika kita menyaksikan pernikahan teman kita. Nanti ada buah atau ustadz yang menyampaikan dasar firman-Nya dalam pernikahan itu. Apa yang disebutkan di situ, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa min ayatihi an khalaqa lakum. Dan pada sebagian besar tanda-tanda kekuasaan Allah, ya, dan sebagian saja. Banyak kekuasaan Allah, banyak kebesaran Allah. Namun pada sebahagiannya an khalaqa lakum min anfusikum, diciptakan kamu dari jenismu sendiri untuk berpasang-pasangan, pasang-pasangan dari jenismu sendiri. Jadi tidak jenis yang lain. Dan banyak makhluk Allah. Apa diantaranya? Makhluk-makhluk Allah banyak. Apa aja kira-kira? Jin, hewan, apa lagi? Banyak. Tapi yang difirmankan Allah, yang dianjurkan Allah, dari sebagian tanda-tanda kebesarannya, diciptakan kita sebagai makhluknya itu berpasang-pasangan dari jenis kita sendiri, tidak dari jenis yang lain. Ada nggak pernah dengar jika kita melihat menyaksikan orang nikah dari jenis yang berbeda, jadi makhluk yang berbeda? Ada? Tidak ada. Umumnya dari jenis kita manusia sama manusia. Tapi walaupun itu manusia sama manusia, jangan asal manusianya saja. Nah, tapi ditengok laki-laki dan perempuan. Min anfusikum azwajan litaskunu, supaya apa? Jadi supaya apa kita dalam melaksanakan pernikahan ini? Litaskunu apa artinya? Aman, tentram. Jadi kalau kita merasa tidak aman dari sekarang,
sudah bisa kita pasang kuda-kuda. Nah ini kayaknya nggak aman. Dari pacaran aja udah berantem terus. Nah itu kira-kira kan. Nah jadi kalau kita sudah datang ke kantor tua untuk mencatatkan rencana pernikahan kita, kurang lebih kita sudah merasa yakin pasangan yang akan kita jadikan untuk pernikahan ini paling tidak kita nanti merasa aman, betul tak? Merasa tentram. Kalau enggak, enggak. Makanya kita nanti saya sampaikan apa kiat-kiatnya menuju keluarga sakinah. Sebelum sampai sana, itulah dasar firman-Nya. Kita 10 ilaiha, supaya kamu merasa aman, tentram kepada-Nya. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Dan dijadikan juga di antara kamu itu ada rasa cinta. Mawaddah apa artinya? Cinta. Cinta ini menurut tafsir Al-Alusi bisa konotasinya cenderung kepada yang kita lihat saja, yang nyata-nyata, yang realistis. Contoh, rasa cinta yang timbul itu konotasinya yang kita lihat nyata-nyata itu bisa dari beberapa faktor, beberapa penyebab. Satu di antaranya seperti yang dikatakan dalam hadis apa? Nikahilah yang kamu sukai karena 4 hal. Lijama biha karena nanti apa? Perempuan lagi. Wah, tentu kan calon laki-laki memandang perempuan kan apa? Cantiknya dulu. Nah, yang nyata-nyata dulu kan. Belum sampai ke jiwanya, belum sampai kakinya. Nah, masih yang nyata. Begitu sebaliknya, wanita memandang laki-laki karena apa? Gantengnya, itu biasa, realistis. Kemudian selain lijamaliha karena cantiknya, apalagi? Walinasabiha keturunannya, walimaliha yaitu hartanya, keterampilannya, paling tidak apa aktivitas kegiatannya. Tidak semata-mata harta, keterampilan itu boleh, paling tidak pekerjaannya. Ya, walaupun pekerjaannya masih belum di atas apa sekali, masih sapam, nggak ada masalah, yang penting ada kegiatan. Ya, itu artinya keterampilan. Ya, jadi li jamaliha, wali nasabiha, wali maliha, yang terakhir apa? Wali diniha, agamanya itu. Jadi cantik bisa luntur, harta bisa hancur, keterampilan bisa luntur, tapi agama inilah sangat menentukan dan kuat, ya kan? Kalau tidak ada di tiga-tiganya ini, minimal agamanya yang sempurna. Kita lihat sholatnya, rajin, perempuannya itu yang pandang utama kan. Calonnya nampaknya rajin sholat, ini bisa ini jadikan pasangan dan membuat hati menjadi tenang, begitu kan awal-awalnya kan. Nah, itulah kira-kira kita 10 ilaiha. Kita merasa aman, tentram ketika akan menikah. Tujuan menikah itu, kalau enggak, dan sekarang pasang kuda-kuda. Kenapa? Khawatir nanti sebulan menikah di pengadilan pula. Belum sampai setahun, baru sebulan. Tahu-tahu lupa di pengadilan, ngapain? Lupa. Itu makanya dari sekarang niat luruskan di tas kuning ilahaya wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Kemudian selain cinta diberikan rasa kasih sayang. Rasa kasih sayang itu cenderung kepada, kalau tadi cinta karena lahiriah, kalau kasih sayang kepada batiniah.
contoh kasih sayang ibu kepada anaknya sudah dipastikan tidak melihat fisik. Apapun yang dilahirkan oleh orang tuanya, kondisi anaknya bagaimanapun pasti sayang. Nah, itulah rahmat. Nah, kita nanti setelah menikah timbul itu akan rasa kasih sayang. Karena apa? Sudah terjalin hubungan pernikahan. Jadi tidak ada bedanya lagi. Itulah tujuan dari pernikahan. Sakinah, mawaddah, warahmah. Oke, saya kepada inti judul kita, kiat mewujudkan keluarga sakinah. Nah, apa kiat-kiatnya? Nah, karena tadi tujuan menikah kan keluarga sakinah kan, mencapai keluarga yang sakinah. Kiat-kiatnya apa? Ada yang tahu? Belum ya. Yang pertama, adanya saling pengertian. Kalau sudah nanti menikah, sama-sama mengerti kondisi, situasi, hal-hal lain yang kita itu namanya manusia tidak ada yang sempurna, tapi kita harus saling mengerti apa kelebihan laki-laki, apa kelebihan perempuan. Di situ harus saling pengertian. Laki-laki apa dia? Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu pemimpin perempuan. Harus dimengerti perempuan. Apa kata laki-laki? Karena dia pemimpin, dipatuhi selama dia tidak dimaksiatillah, tidak bermaksiat kepada Allah. Selagi dia masih taat, selagi dia masih menjalankan syariat, perempuan ikuti, perempuan makmum. Nah, itulah dalam keluarga. Tapi beratnya nanti setiap kita itu nanti adalah pemimpin, dan pemimpin akan diminta pertanggungjawaban terhadap apa yang dipimpinnya. Itu beratnya laki-laki. Walaupun laki-laki pemimpin dalam rumah tangga, ya kan, bisa enak mengatur, menyuruh, merintah, tetapi ingat nanti akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Laki-laki dulu yang ditanya. Jadi ada hal positif dan negatifnya. Jadi saling mengerti. Begitu juga laki-laki, walaupun kita yang merintah, menyuruh, jangan sembarang suruh. Jangan asal perintah, lihat kondisi dan situasi. Kadang-kadang wanita itu ada memang masa-masanya. Ada masa datang matahari, ya Pak, datang bulan, akan dihajar terus. Pengertian, ini maksudnya saling pengertian. Lihat kondisi situasi. Gimana ini Pak, udah malam sunnah? Ya malam sunnah, tapi juga kondisinya malam merah apa malam pintu, ya kan? Kalau malam pintu maka boleh dihajar juga. Itu saling pengertian. Oke Pak, dia udah nggak malam merah. Lihat juga kondisinya fit atau enggak. Kalau nggak fit, jangan juga dihajar, ya kan? Ayo sama-sama saling pengertian, ya. Kita ini saling John politik, makhluk yang saling membutuhkan. Tapi lihat kondisi dan situasi, sama-sama saling pengertian. Itulah kiat-kiat yang pertama untuk mewujudkan keluarga sakinah. Yang kedua, saling menerima kenyataan. Nah, kalau udah pengertian tadi, nyatanya laki-laki seperti ini, perempuan seperti ini, ya diterimalah apa adanya. Dan kita kerjanya hari ini, rezekinya hari ini misalnya 10.000. Perempuan jangan maksa, Mas harus dapat 1 juta. Nggak bisa juga. Rezeki laki-laki seperti itu hari ini misalnya. Lihat kondisinya, kenyataannya seperti itu. Nah, hari ini rezeki 10.000, jangan manfaatkan macam mana, yang penting untuk 1 hari bisa makan. Kenyataannya seperti itu. Qanaah, mensyukuri apa yang ada. Jangan dipaksa. Masih ini udah muda ini, belum beli kalung lagi, belum beli emas lagi. Ya ini
padahal umatnya kurang mampu atau rezekinya masih kurang. Nah, jadi nggak bisa dipaksakan. Ya, terima kenyataan apa yang ada rezeki hari ini, itulah yang didapatkan. Apalagi kiat mewujudkan keluarga sakinah. Yang ketiga, saling melakukan penyesuaian diri. Nah, ya seperti yang saya sampaikan tadi, kondisi kita hari ini tidak fit, kemudian rezeki kurang lancar. Nah, artinya sesuaikanlah, jangan dipaksakan. Ya, perempuan masih di bawah kondangan ini, bedak, udah habis nih, gimana ini? Harus tebalnya 5 inci nih, ya misalnya. Dipaksain juga dibeli bedak. Terakhir nggak ada uang ini, utang. Nah itu nggak menyesuaikan diri, ya kan? Apa yang ada aja, ya kan? Nggak mesti kita paksakan. Saling menyesuaikan diri, ya. Lagi-lagi itu begitu juga, ya. Kemudian yang keempat, memupuk rasa cinta. Cinta darilah namanya mawaddah. Mawaddah itu konotasinya bisa yang sifatnya lahiriah, ya. Jika kita sudah menikah nanti, rasa cinta itu rasa kasih sayang itu ada, ya. Dipupuk terus supaya apa? Supaya menjadi keluarga yang sakinah, supaya keluarga sakinah itu terwujud. Tapi kalau cinta tapi masih WA-WAan sama yang mantan dulu, ya kan? Nah itu gimana cintanya itu? Kalau bisa delete semua nomor yang lalu, ya kan? Yang membuat kisah-kisah ada benih-benih yang tidak bisa menyebabkan yang tidak baik, delete semua, hapus, ya kan? Itu hanya kekuatan iman kita. Tapi kalau iman kita sudah kuat, mau digoda pun yang lama-lama nggak bisa lagi. Tapi supaya bersih, ya kan? Karena kita udah mau berkeluarga ini, mau menjalani yang berdua, ya kan? Nanti kita mau membina dari nol. Jadi yang kira-kira bisa menggoda kita, membayangkan kita, cerita-cerita lama, hilangkan dulu. Yang penting kita timbulkan rasa cinta antara kita sama dia, ya, laki-laki dan perempuan, supaya keluarga sakinah terwujud. Ya. Yang keberapa? Yang kelima, kita ada 7 aja nih, nggak banyak-banyak, campur pakai. Supaya apa? Kiat mewujudkan keluarga sakinah tadi. Apa kiat mewujudkan keluarga sakinah tadi? Yang kelima, melaksanakan hadis musyawarah. Ya, di dalam keluarga itu, kalau perempuan ada keinginan pengen ini, pengen itu, boleh. Memang sifatnya wanita ini pengennya banyak, ya kan? Maunya ini, maunya itu, apalagi dibawa ke mall. Selesai semua itu kan. Apalagi kita tengok belanja sana sini, matanya suka keindahan, ya, semuanya mau dibeli. Tapi lihat kenyataan, semuanya harus dimusyawarahkan. Masa kalau musyawarah kita, bulan ini rezekinya ada lebih apa enggak? Kalau nggak ada jangan. Itu musyawarah suami sama istri. Kita belum bisa beli rumah, Mas. Rencana mau tinggal di mana? Musyawarah. Misalnya bagusnya kita daerah perkotaan atau daerah perumahan, tidak ada masalah. Yang penting sama-sama setuju. Supaya apa? Supaya di belakang hari nggak bisa dijadikan ceritaan lagi kalau ada masalah. Karena apa? Sudah musyawarah, tapi kita udah sepakat maunya tinggal di sini, ya udah kita jalan. Ya kalau enggak, misalnya tidak baik di dalam kondisi yang kita tempati di situ, ya pindah, musyawarah lagi. Nah itulah supaya keluarga sakinah tadi terwujud, musyawarah, selalu musyawarah. Kalau bisa setiap hari, atau kira-kira baiknya itu
setelah subuh berjemaah kan pagi-pagi. Nah, setelah subuh kan salaman tuh kan, jangan nggak salaman, ya kan? Habis subuh sama-sama, kemudian salaman sebelum sarapan. Apa yang mau kita selesaikan hari ini? Nah, itu musyawarah yang itu bagus tuh, ya kan? Misalnya hari ini untuk belanja saja, untuk makan kita satu hari ini boleh musyawarah, nggak apa-apa. Nah, apa mau hari ini mau makan apa? Kayaknya rendang ada, mari ikan dulu, nggak ada masalah, ya kan? Uangnya cukup, apa? Ikan. Nah, tapi kalau misalnya tak musyawarah, tiap hari ikan, nggak ada perkembangan, ya kan? Karena apa? Perempuannya misalnya wanitanya nggak mau daging, tapi maunya ikan aja. Sementara laki-laki yang pengen daging sekali-sekali, baiknya bagaimana? Belilah dua-dua, beli ikan satu, daging satu, supaya apa? Supaya dua-dua menikmati. Itulah aja musyawarah, ya kan? Walaupun perempuannya nggak mau daging, ya supaya aman, sekali-sekali belilah daging, belilah ayam, belilah ikan. Itulah pentingnya ajas musyawarah, ya. Yang ke 6 kan? Iya. Apa tadi? Giat mewujudkan keluarga sakinah. Yang ke-6 suka memaafkan. Kalau salah dikit, maafkan aja. Jangan gara-gara sedikit dan kecil dibesarkan. Yang besar tambah melebar. Tahu-tahu keluarga di kampung pun tahu juga, masalahnya kecil, ya kan? Tahu-tahu nggak kemana-mana, masuk berita lagi, waduh repot lagi kan? Masuk berita, masa gara-gara pilih aja, tidak makan, terus belum disiapin. Kalau kita udah pulang kerja capek, biasanya nasi disiapkan, makanan disiapkan, tahu-tahu hari itu nggak ada, waktu kita emosi. Nah, itu kan masalahnya sepele. Kadang-kadang memang perlu dibantu juga wanita mereka capek juga. Kalau nggak sempat buatkan nasi, habis sendirilah, ya kan? Apa salahnya? Hanya ngambil nasi sendiri, ngambil nasi gara-gara nasi. Ditanya udah sampai ke kampung, wah itu bertengkar gara-gara apa? Gara-gara suaminya nggak disiapin nasi. Nah, sepele masalahnya. Jadi kalau ada masalah kecil, dihapuskan, saling maaf. Nah, bagusnya kapan? Ya, malam lah kalau bisa. Kalau tadi musyawarah pagi, kalau malam belum sehat, sebelum tidur bersama, ya kan? Belum istirahat, mana tahu besok nak bangun lagi, kan gitu. Kita mau istirahat, itu bisa lagi kita satu hari ini saling memaafkan, bersih. Nah, setelah itu mau main lah, ya kan? Wah, ajar lah, tapi sudah saling memaafkan. Jadi kalau udah saling memaafkan, sebelum istirahat malam tidur selesai semua. Jangan besok itu lagi diulang, karena besok pagi kita musyawarah kembali apa yang mau kita kerjakan hari ini. Nah, kalau hari ini misalnya kita kerjakan lagi, malam kita udah saling memaafkan, karena hari ini kegiatan nggak tercapai, malam saling memaafkan. Kalau udah maafkan, masalah yang selesai hari ini mau sukses nggak sukses saling maafkan. Nah, itulah namanya supaya keluarga yang sakinah terus. Terakhir, berperan serta untuk kemajuan bersama. Jangan pula suaminya pengen ini supaya sukses maju, tapi nggak didukung sama wanitanya, ya nggak bisa juga. Jangan sendiri maju. Nah, selain musyawarah tadi untuk maju supaya sama-sama berkembang, ya musyawarah memang didukung. Perempuan misalnya aku kan nggak kerja bang, kalau ada biar penambah penghasilan kemana aku kalau jualan di rumah, didukung nggak sama suami? Kalau didukung, itu bisa maju. Tapi kok apa deh banyak saingan,
belum apa-apa kan gitu. Ya, berarti nggak didukung. Kalau nggak didukung susah majunya. Nah, jadi kegiatan yang sudah kita musyawarahkan supaya maju sama-sama didukung, ya kan? Supaya maju bersama. Jadi itu ada 7 kiat mewujudkan keluarga yang sakinah, karena memang tujuan kita dalam menikah itu tidak lain hanya itu, ya, supaya kita menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Sampai di situ ada pertanyaan? Ya Pak, silakan. Wah, ini yang cari jawaban Pak ya? Jangan jauh Pak. Iya. Jadi sudah saya sampaikan Pak sekilas tadi ilmunya, Bapak terlambat, jadi saya ulang sedikit saja. Kiat mewujudkan keluarga sakinah, yang pertama adanya saling pengertian. Kedua, saling menerima kenyataan. Ketiga, saling melakukan penyesuaian diri. Keempat, memupuk rasa cinta. Kelima, melaksanakan ajas musyawarah. Keenam, suka memaafkan. Ketujuh, berperan serta untuk kemajuan bersama. Kalau ini kita laksanakan 7 hal ini, insya Allah keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah. Itulah kiat-kiat atau hal-hal yang kita lakukan supaya